Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 1 Juli 2022 dalam pekan ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Indiana Jane, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 8, ayat 4-6, dilanjutkan ayat 9-12. Dengarkanlah ini, kalian yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kalian yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa dengan uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Kalian akan berkabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
sabda Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hancurlah jiwaku karena rindu kepada hukum-Hukum-Mu setiap waktu. Aku telah memilih jalan kebenaran dan menempatkan hukum-Hukum-Mu di hadapanku. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Mulutku kunganga-kan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Datanglah padaku kalian yang berletih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Memilih hidup baru
sebagai anak Allah. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Matius bab 9 ayat 9. Matius duduk dekat meja sambil menghitung uang. Ia memang pemungut cukai, seorang pendosa berat karena ia bekerja sama dengan penjajah Romawi. Menurut tradisi gereja, Matius inilah yang kemudian menyusun Injil. Tetapi jauh sebelum ia menulis kabar baik, ia terhipnotis oleh tatapan sang guru yang berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, memang demikianlah cara kerja sang guru. Ia menatap, menyapa, lalu terjadi mukjizat kasih. Matius yang lama dalam sekejap menjadi manusia baru. Ia mendengar panggilan, "Ikutlah aku." Dan ia kiranya tidak sadar bahwa mengikut sang guru sama dengan merangkul hidup sejati. Hidupnya berubah sehingga ia menjadi anak Allah. Seandainya Matius saat itu terpaku pada keterbatasannya, ia pasti akan berpikir, "Aku tidak layak mengikuti dia." Syukurlah ia bangkit. Dengan berani ia berkata, "Ya Guru." Saat itu juga ia melewati kematian, memasuki kehidupan. Kodrat dan kehormatannya pulih seketika. Ia mulai hidup baru, hidup sebagai anak Allah. Itulah yang dirindukan setiap orang yang beriman. Dulu, aku pernah mendengar khotbah dari Romo Laurentius van der Werf SJ almarhum yang mengatakan, "Pilihlah hidup, bukan memilih mati atau kutuk." Biasanya di dalam hidup ini kita mempunyai banyak pilihan antara A, B, atau C. Terkadang kita bingung. Tapi melalui Injil hari ini, kita mendapat teladan hidup dari Santo Matius Rasul. Dia ditawari oleh Yesus, sang guru, untuk mengikut dia, yaitu memilih sang sumber hidup. Dan Matius mau mengikuti dia. Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Sungguh pilihan yang tepat. Santo Matius dipenuhi berkat dan hikmat Roh Kudus, sehingga melalui Injil yang ditulisnya, kita pun dapat mengikuti pewahyuan dan ajaran-ajaran Yesus saat ini sampai sepanjang masa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat pertama di pekan biasa ke-13 ini, Engkau mengajak kami melalui gerejamu untuk mencontoh teladan Santo Matius. Ia memilih yang terbaik dan tepat, yaitu memilih hidup dengan mengikuti Engkau, sehingga ia memperoleh hidup baru, hidup sebagai anak Allah. Biarlah teladan Santo Matius ini menginspirasi kami untuk memilih hidup baru, hidup sebagai anak Allah. Bimbing kami di dalam hidup kami ini
agar memilih yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau datang bagi kami orang berdosa ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.